parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Yanari pun bilang maksudnya kuasa Nova. Boboiboy pun mengiyakan bahwa dirinya sekarang sudah menguasai tahap 2, tapi dia ingin tahu cara mengeluarkan kuasa tahap 3. Yanari pun sempat diam sejenak dan berpikir, tapi dia memberi jawaban bahwa Pirapi dulu berlatih dengan pengawalan ketat dan tak seorang pun orang tahu. Tiba-tiba salah satu anak buah Yanari pun masuk dan membisikkan bahwa tentara tambahan dari kota yang diminta sudah tiba. Yanari pun sempat bergumam, kapan perang ini akan usai. Yaya pun di sini yang tahu Yanari gelisah mencoba bertanya. Yanari pun tiba-tiba izin meninggalkan Bowie dan kawan-kawan. Di luar camp, Bara, Bowie dan kawan-kawan pun menelepon Ying, Kuali, dan Bobo Ice. Mereka pun menanyakan kabar satu dengan yang lainnya dan mereka pun mencemaskan Ruka-Ruka dan Feng. Walaupun di sini berkata apakah mereka ada di camp salju, mereka pun harus hati-hati. Di lain sisi, Kuali pun bilang mereka pun juga harus hati-hati dengan Puak Bara karena mereka sangat licik. Bobo S pun kemudian bertanya apakah Bobo Blaze sudah tahu info tentang Pirapi. Bobo Blaze pun berkata tak ada, tapi Puak Bara di sini sedang siap-siap untuk berperang sepanjang masa. Gopal dan Kuali pun di sini terkena pengaruh dari masing-masing Puak Bara dan Puak Salju dan menjelek-jelekan. Yaya pun di sini tersadar bahwa dua puak sama-sama lelah dengan perang ini, tapi tak ada satupun yang mau memulai proses perdamaian. Bowie dan kawan-kawan pun berinisiatif untuk mendamaikan kedua Puak Bara dan Puak Salju. Salah satu prajurit suku Bara pun mendengar pembicaraan Bowie dan kawan-kawan. Bowie Blaze pun beralasan mereka hanya berbincang-bincang dengan temannya saja. Anak buah Yanari pun sempat ragu, tapi tiba-tiba dia pergi meninggalkan Bowie dan kawan-kawan. Walaupun panik, Gopal dan lainnya telah terpengaruh oleh Puak Bara. Ying pun di sini masih terngiang dengan nama Mimi. Di lain sisi, Atok Ruka-Ruka pun membawa Ruka-Ruka dan Feng ke jalan bawah tanah. Tapi di sini Feng pun mempermasalahkan baju yang dia pakai. Atok Ruka-Ruka pun beralasan itu semua demi followernya. Ruka pun di sini bertanya batu hijau apa yang bersinar itu. Atok Ruka-Ruka pun menjawab batu tersebut adalah logam yang jarang ditemui dan bisa bercahaya di tempat yang gelap. Nilai yang tinggi, kawas ini pun dilarang. Feng pun bertanya kenapa mereka dibawa ke sini. Untuk Ruka-Ruka, benarnya saat dia berjalan-jalan mencari konten, dia melihat bayangan Pirapi, tapi saat mencoba mengejarnya dia menghilang. Feng pun di sini tak percaya kalau Pirapi masih hidup. Ruka pun bilang jangan-jangan itu adalah hantu. Atau Ruka-Ruka pun juga tak bisa mempercayai bahwa Pirapi masih hidup, tapi itu yang dia lihat. Kemudian Atok Ruka-Ruka pun membawa Feng dan Ruka-Ruka ke tempat Pirapi menghilang dan mereka pun menemukan sebuah benda yang seperti pintu. Feng dan Ruka-Ruka pun kaget dengan temuan tersebut. Feng di sini dengan sayangnya masuk ke pintu tersebut. Tiba-tiba para tentara Puak Bara dan Salju muncul di hadapan Feng dan lainnya, tapi mereka seperti robot. Ruka-Ruka pun berinisiatif untuk bertanya ke salah satu, tapi